Negara paling ramah di 2024 menurut Yahoo Finance di urutan pertama adalah, iya jelas negara gua dong. Soalnya yang kedua Malaysia. Kok Malaysia sih? Perusahaan menyambut wisatawan, ekspatriat dan menyambut imigran kita lah yang utama. Yeah. Where are you from? Rumah saya di Rusia. Rusia. Tapi saya cinta Malaysia. Indonesia Malaysia. Oh, ini lesen memandu Malaysia lah. Okey, bagus. Rakyat Malaysia ni tak kira siapa, dia sambut kita dengan baik, betul lah. Itu yang Yeah. Ada uang. Ada uang. Malaysia and Malaysian people for being truly kind. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali bersama Sari di channel ini. Sari doakan kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. So teman-teman, di video kali ini Sari terjumpa salah satu video yang menerangkan katanya ini adalah negara paling ramah tahun 2024. Oke, kira-kira negara mana saja ya? Apakah ada termasuk Malaysia dan juga Indonesia yang dikatakannya paling ramah ya? Sebenarnya ramahnya itu yang macam mana ya? Kalau menurut Sari, ramah itu dia itu menerima pelancong-pelancong daripada luar negara dan orang-orang tempatannya itu bersikap welcome ya, seperti itu. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut lagi, kita tonton dulu salah satu video ini yang menerangkan negara paling ramah tahun 2024. Seperti apa? So, mari kita tonton video ini. Negara paling ramah di 2024 menurut Yahoo Finance di urutan pertama adalah, iya jelas negara gua dong. Soalnya udah terkenal banget tuh dengan keramahannya. Ya, negara saya sendiri, Uni Emirat Arab. Kok enggak sih nomor satu? Ya udah nomor dua deh. Yang kedua Malaysia. Malaysia. Kok Malaysia sih? Perusahaan menyambut wisatawan, ekspatriat dan menyambut imigran kita lah yang utama. Bang, satu nasi kandarnya pakai lem sheng. Oke, nomor tiga nih kayaknya. Nomor tiga negara kami Vietnam. Gak juga. Masa nomor 4? Berikut daftar lengkap negara paling ramah di 2024 menurut Yahoo Finance. Kok 15 besar aja nggak masuk sih, gimana ini? Soalnya di negara lu ada mereka tuh. Ih, saya ramah kok. Belum lagi kalau ada turis, orang kalian suka mahal-mahalin harga. Pokoknya negara gua yang paling ramah. Ternyata salah satunya adalah Malaysia ya, mengalahkan Indonesia yang katanya ya digembar-gemborkan paling ramah. Oh, ternyata tidak masuk urutan 15 besar. Nah, kenapa seperti itu ya? Oke, ramah di sini mungkin mencakup penerimaan ataupun welcome terhadap pelancong-pelancong asing yang datang ke negara tersebut ya. Sebab-sebabnya kenapa Indonesia tidak termasuk senarayan tadi itu. Ada juga mungkin katanya jika ada pelancong asing datang ke tempat wisata, tiba-tiba pedagang itu menaikkan harga secara tiba-tiba. Karena kebanyakan tempat wisata di sana itu ada yang tak tertera harganya. Jadi mereka itu kadang-kadang suka menaikkan harga sesuka hati. Jadi merasa pelancong itu tak puas hati lah ya kan. Juga pungutan-pungutan liar jika memasuki ke tempat wisata. Mungkin itu adalah penilaian juga ya teman-teman. Ramah itu bukan bermakna kita orangnya memberi senyuman, "Hi, welcome, hello, how are you, apa kabar?" Bukan hanya sapaan saja. Ternyata itu juga berpengaruh. Tadi macam pungli, apalagi menaikkan harga secara tiba-tiba dan lain-lainnya teman-teman. Hari mau ucapkanlah ya untuk Malaysia yang tadi masuk dalam senarayan tadi itu tahniah dan terbaik. Untuk membuktikannya tak salah ya kalau kita tak buktikan. Kita tengok dulu tanggapan orang-orang asing ini terhadap Malaysia yang mereka datang dari jauh-jauh. Assalamualaikum, selamat petang. Boleh tengok IC dan lesen sekejap bang? Orang Yang Indonesia lain boleh ni ya. tunjukkan IC sekejap. Indonesia Indonesia. Oh, okey. Mak Soleh. Ya tak? Oh, ni lesen memandu Malaysia lah. Okey, bagus. Yang lain? Semua dari Indonesia? Ada. Oh. Okey. Belakang. Akulah cinta
Oh, yang ni baru sampai ya? Baru sampai bila? Semalam? Oh, datang kerja sini lah? Oh, okey. Kerja Lengkap bagus-bagus lah di semuanya, Malaysia Kerja memang okey lah. Daripada segi kerja duduk Malaysia ni okey lah. Oh. Semua saudara lah ni? Ini adik. Adik? Ini adik ipar. Adik ipar? Ya. Family semua kat sini lah? Oh, bagus. Semua datang sini kerja kat sini. Rakyat Malaysia ni tak kira siapa, dia sambut kita dengan baik, betul lah? Betul. Itu yang penting. Jadi duduk Malaysia, duduk elok-elok. Jangan buat perangai, jangan buat apa. Ya. Faham kat Malaysia dia ada undang-undang tau. Sama juga kalau di Indonesia. Ada undang-undang dia. Ini bagus lah. Berarti buat ada permit, ada lesen memandu, kira bagus lah. Saya pun hanya manusia biasa. Saya duduk Malaysia ni kerja sebagai anggota polis. Betul lah. Kita saling menghormati lah. Bagi kerjasama yang elok. Boleh Okey lah Wak semua komplit, tak ada apa masalah. Jaga keselamatan, jaga diri, itu yang paling penting. Okey Wak. Okey. Assalamualaikum. Baik, Abang Polis. Oke, nah ditulis katanya karena polis pun manusia biasa. Wow, terbaik ya Bang Polis. Terima kasih juga. Nah, tadi itu adalah layanannya terhadap orang Indonesia ya, menanyakan di mana paspornya, apakah dia ada permit izin tinggal kerja di sini, dan dia juga memiliki lesan. Nah, itulah ya teman-teman nilai plusnya kalau kalian mempunyai surat-surat izin tinggal yang sah. Di sini pun orang-orang Malaysia, polis yang kerja-kerja kerajaan, oke-oke saja kan. Kalau kita itu mengikuti undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Sama juga di negara kita kan. Kalau orang daripada negara lain mengikuti aturan semuanya di negara kita, kita mesti oke-oke saja. Nah, terbaik ya. Bagus juga untuk abang-abang daripada Indonesia tadi untuk mematuhi peraturan di negara Malaysia ini. Yesterday I was catching up with a friend who is traveling through Southeast Asia and came to Malaysia for the first time. He Okay. said he did Pertama not kali. expect to like Malaysia. Oh, And I asked him what? why is that and what is his experience now. So he said the main reason is that people in Europe, and he's from Spain, don't really Spanyol. mention Malaysia so much when it comes to the Southeast Asia region. Usually he hears a lot about Bali and Thailand, but not so Kurang much about tahu ya. Malaysia. And he was planning to only spend 1 week. So then I asked satu him how minggu is his saja? experience now. It turned out that his stay got prolonged to 1 month and he absolutely fell in love with the place. So I asked what really surprised him and what is the main reason for such positive experience. And he said without thinking long that it's people and it's the energy and it's how genuine people are. So he also compared it to Thailand. He felt a little bit disappointed that people call it a land of smile, but he felt it was just very not genuine smile, and people Thailand ya. really are nice if they want something from you. And then he said that in Malaysia kalau ada it yang just maunya feels saja very ya. genuine. So I got super excited and I said that I 100% agree. And this is definitely my sentiment to Malaysia as well. We started exchanging the situations from Malaysia that we experienced. For him, it was a lot of times people would offer him a free meal or drive him around. Wow. Anything in exchange. Sebelumnya kita bahas dulu ya, ada temannya yang mau datang ke Malaysia. Nah, biasanya kalau orang Eropa dia daripada Spain, kata tadi Spanyol ya. Biasanya mereka itu perginya hanya ke Bali yang taunya, ke Thailand, kurang pergi ke Malaysia ya. Tapi dia expect ke Malaysia itu hanya untuk dalam macam 1 minggu saja, tapi kesudahannya jadi hingga 1 bulan lamanya. Jadi dia sangat surprise dengan orang-orangnya. Kalau dia compare lah dengan Thailand ya, nah, kalau dekat Thailand katanya orang-orangnya senyum juga, tapi mereka senyum kalau mereka ada maunya. Nah, katanya itu berbeza dengan Malaysia. Kalau di Malaysia bagi makanan-makanan, kadang ada juga yang free ya. Tapi mereka tak mengharapkan sesuatu daripada dia. Biasanya kan, kalau kita mau tolong orang, biasanya kan kalau kita berikan kepada orang lain, kita berniat dia akan memberikan lagi kepada kita. Nah, macam itu. Tapi kalau di Malaysia itu tidak ada menurut kawannya tadi ya. Nah, seperti itu. Bermaksud 1 minggu. Oh, las 1 bulan.
karena saking selesanya mungkin di sini. Oke teman-teman, so jom kita dengarkan lagi selanjutnya ini pengalaman dia. In exchange. And I share with him some of the stories that I experienced. I remember one situation that really touched my heart. There were many more, but I will just share one or two here. I remember I went in the middle of the night to have a satay on the, local stall. And when I finished eating and was leaving, the lady that was working there started shouting to call me back and asked me where am I heading to. And I said, I'm just going back home. And I think it was like literally 3 to 5 minutes walk. It was in the middle of the night, but it was the area I lived in, so I didn't feel particularly unsafe. But then she said that she's absolutely not letting me walk alone. And she started calling her son to drive me to my place safely on a motorbike. And I found it so genuine and so beautiful. I also had a situation with taxi drivers when I also just moved to Malaysia. It's in the middle of the night. When I arrived and I paid and got off the taxi, I realized that I don't think this is the area that I live in, and this was just at the very beginning. So I just wasn't very familiar with my neighborhood. And then I panicked a little bit. So the driver noticed it and asked me what's wrong. And I said that I don't think this is where I live. And he immediately started being so caring and said, like, come back to the car. I'm not gonna switch on the meter. We're gonna drive around and find your place. And I've never experienced such situations anywhere else, really. Usually people are not that caring and not that genuine. And I just wanted to share with you because sometimes we don't realize it, and on a daily basis we take things for granted. And it was so beautiful to hear it from my friend, and I was so proud of Malaysia and Malaysian people for being truly kind. Teman-teman, itu tadi pengalaman dia ketika malam-malam dia mau makan sate. Nah, ada teringin lah itu kan. Nah, ketika itu udah beli sate dia, lepas itu sudah siap semuanya, dia balik, tapi tempat tinggalnya itu berapa jauh lah, tapi disebabkan malam kan. Peniaga sate itu berniat dia seorang perempuan berjalan sendirian malam-malam hari, takut, risau kan. Sebelum terkena, baik kita cegah dulu. Nah, tadi wow, dia surprise-nya peniaga itu panggil anaknya. Tadi katanya untuk menghantarkannya menggunakan motonya. Nah, supaya dia sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, itu ya teman-teman. Sebenarnya Sari pun banyak juga cerita. Kalian dengar selalu video-video Sari. Sari ada juga share-share pengalaman Sari ya. Ketika di jalan raya ditolong lah. Ketika habis minyak pun kereta ada tiba-tiba orang yang tolong, tiba-tiba belanja makanan tiba-tiba. Ya, itulah yang membuat kita itu merasa wow, luar biasa. Ini bukan sekedar pujian ya teman-teman, karena kita yang merasakan sendiri. Nah, macam tadi dia juga seperti itu. Terima kasih juga buat orang-orang baik di luar sana yang mau menolong ketika orang lain memerlukan bantuan kepada siapapun itu ya. Nah, teruslah berbuat baik. Dan So what do you like to eat after a long run? Some eggs and some toast. Okay, not nasi lemak. No, too heavy for me. Too Okay, heavy. okay. Berat sangat. Berat sangat. Yeah. And di Kuantan, where do you like to eat? I like to eat at Mi Curry Ho Yin Mi near Curry. Teluk Cempedak. I've heard that I think Waziza cooks really good. Yes, really well. yes. That's why I'm so tall. She fed me well. What dish from your mother do you like the most? Shepherd's pie. How long are you running today? 10 kilometers. 10. 10 kilometers. Oh, I was thinking to do 5. But Oh. now since you're doing 10, Okay. then sangat kuat. Yes, yes. Inspiring. Where are you from? Rumah saya di Rusia. Rusia, Tapi okay. saya cinta Malaysia. Okay. Dan anak lagi saya anak Malaysia. Okay, Ya. okay. Spasiba. Spasiba. Хорошо. Nah teman-teman, bukan hanya rakyat Malaysia saja. Wow, ini seorang Tengku juga boleh bersembang-sembang dengan salah satu influencer ya daripada luar negara. Sangat ramah ya, humble. Oke teman-teman. Nah, menurut Sari ya, salah satu kalau kenapa tadi dikatakannya negara saya, negara kita lah ya, negara Indonesia itu tidak termasuk negara paling ramah. Ini Sari lihatlah di beberapa konten orang kulit putih, bule ini, tonton vlog-vlog orang bule kan.
banyak, apalagi kalau dia masuk ke rumah-rumah penduduk ya. Nah, mengejutkan sehari ya, ada beberapa orang, ini lagi rekod video ya, dia macam beli sesuatu ya dekat warung-warung gitu, tiba-tiba ada yang minta uang. Wah, uang katanya. Yang tahu bahasa Inggris, money. Mereka meminta-minta, di-vlogkan ya, direkod. Jadi macam memalukan juga sebenarnya gitu ya, minta-minta uang kepada pelancong kan. Ini salah satu juga membuat kerisauan juga terhadap pelancong-pelancong daripada luar negara datang ke negara kita. Semoga janganlah ada terjadi seperti itu ya untuk teman-teman semuanya. Sari lihat banyak ya, ini ada satu videonya lagi. So kita tonton dulu ya. Nobody even gave me the time of day. I mean, there was other foreigners and bule walking around, but you know, hey, nothing special there. Yeah. Ada uang? Ada uang? uang, mau uang? Here. Here. Terima kasih. Yeah. Thank you. Kita jangan seperti ini, oke? Videonya ada lagi, ini tadi anak-anak ya, anak siapa lah ini ya, bukan hanya anak-anak juga. Sari lihat ada itu hari siapa ya, namanya salah satu YouTuber terkenal juga, Del Believe. Itu Sari lihat ada ibu-ibu meminta, katanya gini, money, uang, minta, katanya gitu. Terkejut Sari, dan tapi orang-orang Indonesia yang lainnya pun tak setuju juga lah, ramai yang berkomentar. So jadi kita jagalah perilaku kita ya, supaya nanti mungkin ada kesempatan lagi di tahun-tahun yang akan datang, mana tahu kan, betul tak? Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Dan menurut kalian, kalau Rama itu seperti apa yang menurut kalian? Boleh komen di ruang komen dekat bawah. Oke, so terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. See you on my next video. Bye.